Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kami harap kalian selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi saat ini. Dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 29 KKN Tematik 2021 UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai edukasi dan tutorial budidaya hidroponik sebagai upaya ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu nih, apa sih hidroponik itu? Nah, hidroponik sendiri adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan menekankan pertumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Lalu, apa sih tujuan dari budidaya hidroponik itu? Nah, tujuan dari budidaya hidroponik adalah sebagai bentuk penyediaan kebutuhan bahan pangan rumah tangga yang mana diharapkan dapat menjadi sebuah upaya guna mewujudkan ketahanan pangan di skala rumah tangga itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari menanam hidroponik. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa simak video setelah ini ya. Manfaat yang pertama, teknik budidaya hidroponik ini bisa dilakukan di wilayah sempit. Bahkan teknik ini juga bisa diterapkan oleh para penghuni apartemen loh. Buat kalian yang tinggalnya di apartemen, kalian nggak perlu ragu-ragu lagi buat melakukan sistem ini. Kalian bisa memanfaatkan balkon yang sudah disediakan di masing-masing apartemen. Selamat mencoba! Yang kedua, sebagai plant terapi. Plant terapi merupakan salah satu terapi untuk menangani masalah seseorang dengan gangguan seperti depresi, di mana gangguan ini umumnya ditandai dengan kemurungan, kesedihan, dan juga kelesuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bloom dalam jurnal Bisri tahun 2016 menyatakan bahwa 60% faktor yang menentukan status kesehatan seseorang adalah kondisi lingkungannya. Mengapa? Karena lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik pada kondisi fisik dan juga psikologis seseorang. Buat kalian yang lagi stres di era pandemi seperti ini, kalian bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti menanam hidroponik ini. Selamat mencoba ya! Manfaat ketiga, budidaya tanam hidroponik dapat menjadi media pencegahan dan juga penanganan di era wabah COVID-19 loh. Dapat dilihat dari aspek ekonomis dan juga aspek kesehatan. Dari aspek ekonomis, kita bisa mengembangkan untuk dijadikan sebuah usaha. Untuk memulai usaha hidroponik, kita tidak perlu modal begitu banyak untuk menghasilkan profit yang tinggi. Sedangkan dari aspek kesehatan, yakni mengolah hasil panen hidroponik, tentunya kita akan mengkonsumsi sayur-sayuran organik yang sehat, fresh, dan juga higienis. Sehingga kita dapat meningkatkan ketahanan pangan dan juga mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat. Jadi gimana? Kalian gak mau coba nih? Mau dong? Silakan mencoba! Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman yang cocok untuk metode tanam hidroponik. Pada metode tanam hidroponik tidak semua tanaman dapat tumbuh dengan subur. Biasanya tanaman yang bisa ditanam dengan metode ini berupa tanaman sayur dan buah. Contohnya antara lain yang pertama, cabai. Untuk menanam cabai secara hidroponik, semai terlebih dahulu biji cabai. Bibit yang berusia 7 hingga 10 hari bisa dipindahkan ke dalam media hidroponik yang sudah disiapkan. Cabai dapat dipanen setelah berusia 60-70 hari. Yang kedua, daun bawang. Daun bawang dikenal membutuhkan banyak air, sehingga cocok untuk ditanam menggunakan metode hidroponik. Daun bawang juga perlu cahaya matahari selama 12-14 jam setiap harinya. Tanaman ini dapat dipanen dalam waktu 6-8 minggu setelah penanaman. Lalu ada tomat. Agar berhasil memanen tomat yang segar, perlu diperhatikan agar tanaman mendapatkan banyak air dan juga cahaya.
kita juga bisa menyangga tanaman tomat dengan menggunakan tali agar tegak ke atas dan tidak lupa memangkas cabangnya yang sudah tidak produktif lagi. Yang keempat yaitu tanaman kangkung. Untuk menanam tanaman kangkung ini, pertama semai benih kangkung hingga tumbuh tunas dan memiliki 4 helai daun. Semai benih tersebut menggunakan botol, antinya sudah siap dipindahkan. Jika sudah siap dipindahkan, cukup pindahkan botolnya ke wadah yang lebih besar. Setelah 30 hari, kangkung akan siap dipanen dengan cara memotong daunnya. Menurut ahli, cukup ambil 50% dari jumlah daunnya dan jangan diambil semuanya. Lalu yang berikutnya yaitu selada. Saat pertama kali menanam selada menggunakan metode hidroponik, yang pertama meletakkan di tempat yang teduh agar ia dapat beradaptasi terlebih dahulu, lalu dikenalkan dengan banyak cahaya matahari. Apabila cuaca terlalu panas, dapat dibentangkan di atas paranet agar tidak layu. Lalu ada timun. Disarankan untuk menggunakan media arang sekam dalam menanam timun secara hidroponik. Tidak lupa untuk rutin memberikan nutrisi yang sudah dilarutkan sebelumnya dengan air ke dalam lubang pipa tempat menanam timun. Lalu bayam. Bayam hijau maupun bayam merah dapat ditanam menggunakan metode hidroponik. Gunakan bibit bayam yang sudah agak tua. Pada awal penanaman, siram bayam dengan campuran air serta pupuk cair selama 7 hari. Setelahnya baru bisa menggunakan air biasa. Lalu, tanaman kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang seperti kacang hijau, kacang polong, dan kacang panjang dapat ditanam menggunakan metode hidroponik. Kacang dapat dipanen setelah 6-8 minggu. Setelah itu kacang masih bisa terus dipanen hingga 3-4 bulan setelahnya. Lalu ada kemangi. Untuk menanam kemangi dengan teknik hidroponik yaitu menggunakan WICK agar lebih optimal. Daun kemangi bisa dipanen setiap minggu setelah sudah tumbuh dengan sempurna. Apabila di rumah tidak ada tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, kita bisa menggunakan lampu tambahan khusus untuk pencahayaan. Dan yang terakhir ada tanaman stroberi. Dibandingkan menggunakan metode konvensional, menanam stroberi menggunakan metode hidroponik akan menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebat. Pemanenan stroberi dapat dilakukan setelah berumur 4 hingga 6 bulan dengan cara memotong buah stroberi dengan menggunakan gunting dan hati-hati agar tidak merusak cabang yang belum tumbuh. Saya akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan hidroponik skala hobi ini sebagai berikut. Yang pertama ada pipa PVC sebagai wadah dari tanaman hidroponik. Yang kedua dibutuhkan pupuk AB mix dilarutkan sebagai larutan nutrisi untuk tanaman hidroponik. Untuk yang ketiga ada pompa listrik dan ember, digunakan sebagai distribusi larutan AB mix dan air yang telah dilarutkan akan mengalirkan pipa PVC sebagai wadah dari tanaman hidroponik. Dan yang keempat ada air, netpot, rock wool, dan sumbu dari kain flanel. Media tanam ini berguna untuk menopang akar dan membantu kelancaran pertumbuhan tanaman dan juga air yang berguna sebagai sumber nutrisi bagi tanaman hidroponik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dan penanaman melalui media hidroponik. Yang seperti kalian ketahui bahwa media hidroponik adalah media budidaya yang sangat murah dan media yang sangat mudah digunakan terutama di lingkungan yang sempit. Jadi biasanya media hidroponik ini digemari oleh masyarakat urban yang ada di perkotaan. Nah, adapun cara untuk menggunakan media hidroponik ini, yang pertama kita harus menyiapkan wadah untuk menanam. Kali ini saya menggunakan media hidroponik dalam skala untuk hobi, jadi medianya sangat kecil sekali. Yaitu pertama kita harus menyiapkan pipa PVC ukuran 2,5 inch, kemudian potong menjadi sebanyak 4 buah dengan panjang masing-masing 1 cm atau 1 meter. Yang kedua, ujungnya dari kedua sisi itu ditutupi dengan penutup pipa
dengan ukuran diameter yang sama, yaitu 2,5 inch, sebanyak 8 buah karena masing-masing sisi. Kemudian ujung dari outlet atau dari penutup tersebut dilubangi dan dipasang pipa PVC juga, tapi ukuran sangat kecil, yaitu 3/4 inch untuk mengalirkan nutrisi dari talang satu ke talang yang lainnya dan talang ke bagian bawahnya. Sekarang kita akan buat bagian rak penopang. Jadi rak penopang ini sebagai dasarnya. Nah, kali ini saya akan membuatnya menggunakan pipa besi yang kotak atau biasa dinamakan pipa besi hollow. Nah, ukurannya 2x2, sepanjang 60 cm sebanyak 2 buah dan panjang 95 cm sebanyak 2 buah juga. Kemudian dirangkai dan dilas. Bagian ini untuk bagian dasarnya saja. Yang kedua, untuk bagian tiang rak. Nah, tiangnya kita harus menyiapkan pipa besi hollow ukuran 2x2 sepanjang 120 cm untuk sebanyak 2 buah ya, untuk bagian belakangnya biasanya yang tinggi. Kemudian yang panjang 90 cm sebanyak 2 buah juga, yaitu biasanya bagian depan yang agak rendah. Kemudian dirangkai dan disatukan dengan bagian dasar yang tadi, dirangkai dan dilas. Yang ketiga, bagian penyangga talang air. Nah, untuk bagian talang air ini kita harus menyiapkan pipa besi hollow juga ukuran 2x2, nah sepanjang 60 cm. Kemudian itu dipotong jadi 4 bagian karena sistemnya seperti perundak-bundak itu. Berarti setiap sisinya harus potong 15 cm. Nah, untuk tiang penyangga yang untuk bagian talang airnya juga sama, dipotong menjadi 10 cm, masing-masing sisinya sebanyak 3 buah. Kemudian dirangkai dan dilas disatukan dengan bagian yang rangka sebelumnya. Kemudian untuk pipa PVC-nya kita harus dirangkai menjadi satu dengan rak penopang. Sebelumnya pipa PVC-nya itu harus diberi lubang dengan ukuran net pot yaitu 7 cm, dan jarak antar lubang itu juga sama 7 cm dengan masing-masing setiap lubang 7 lubang. Nah, untuk bagian pipa pendistribusian nutrisi ini harus menyiapkan pipa PVC juga 3/4 inch dengan panjang 100 cm sebanyak 1 buah. Kemudian untuk dipasangkan langsung ke debit air. Kemudian untuk bagian antar sambungannya gunakan pipa PVC juga ukuran 3/4 inch sepanjang 30 cm itu sebanyak 3 buah untuk mengaliri antara talang satu dengan talang yang lain. Kemudian untuk bagian masukan ya, untuk bagian bawahnya juga memakai pipa PVC ukuran 3/4 inch sebagai pembuangan terakhir sepanjang 50 cm untuk masuk kembali ke bak penampungan. Untuk lebih jelasnya mengenai proses bagian-bagian tersebut bisa dilihat melalui video selanjutnya. Nah, kali ini untuk langkah terakhir, untuk langkah pembuatan rak penopangnya, yaitu harus menyiapkan bak penampung nutrisi. Yaitu pertama kita perlu bak penampung dan 1 buah pompa. Sebelum kita melakukan uji coba, kita harus mengecek dulu apakah bisa digunakan atau tidak. Kita lanjut melalui proses penyemaian. Jadi dalam hidroponik tersebut kita tidak bisa menggunakan benih langsung untuk ditanam melalui media hidroponik, tapi harus disemaikan dulu untuk menjadi bibit. Nah, dalam proses penyemaian ini yang pertama harus menyiapkan wadah berupa plastik atau nampan. Yang kedua, kita harus juga menyiapkan rock wool. Rock wool ini sebagai media untuk membibitkan benih tanaman tersebut.
dengan cara memotong rockwoolnya tapi tidak sampai putus, kemudian dilubangi rockwoolnya. Nah, langkah selanjutnya itu mengambil bibit tanaman tersebut. Bibit tanaman itu bisa selada, bisa kangkung, bisa pokcoy, kemudian dimasukkan ke dalam rockwool tersebut satu saja, satu per rockwool. Sebelumnya untuk rockwoolnya harus dipotong dulu, dipotong tapi tidak sampai putus, ukuran 2 kali 2 cm. Kemudian media tersebut dibasahi sampai lembab, kemudian disimpan sampai media tersebut tumbuh bibit. Biasanya itu sampai seminggu atau 7 hari. Nah, untuk yang terakhir yaitu proses penanaman. Untuk proses penanaman tersebut kita harus memisahkan rockwool. Nah, dari rockwool lainnya menggunakan alat memotong, bisa cutter atau bisa menggunakan pisau. Nah, terus kemudian meletakkan bibit di tengah netpot yang telah diberi kain flanel. Nah, fungsi dari kain flanel tersebut, biasanya kain flanel itu diikatkan di bagian bawah netpot untuk sebagai sumbu untuk menyalurkan nutrisi ke tanaman. Yang ketiga, yang cara paling terakhir ini adalah masukkan kembali netpotnya ke media hidroponik. Nah, itu proses dari pembuatan rangka dasar, pembuatan wadah, sampai proses penanaman dari media hidroponik. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ke bagian selanjutnya maksudnya. Sistem hidroponik tentunya membutuhkan beberapa perawatan. Perawatan yang dapat dilakukan yaitu: pertama, pengecekan kondisi air dan bak penampungan. Pastikan kondisi air yang tersedia dalam kondisi bersih. Direkomendasikan untuk membersihkan minimal 4 hari sekali. Selain itu, untuk wadah penampungannya disarankan untuk menggunakan wadah yang berwarna bening atau transparan untuk mempermudah dalam pengecekan kondisi air. Perawatan yang kedua, pemberian nutrisi yang cukup. Pemberian nutrisi yang cukup merupakan poin penting agar tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Dikarenakan media yang digunakan dalam proses penanaman tidak menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting untuk memastikan nutrisi yang diberikan kepada tanaman tercukupi dengan baik. Nutrisi yang biasa digunakan yaitu AB mix. Perawatan yang ketiga, pembersihan berkala media tanaman. Pembersihan berkala media tanaman ini dilakukan dengan cara menghilangkan media tanaman dari lumut serta jamur yang menempel pada media tanaman, sehingga dapat menghindari tanaman hidroponik dari beberapa hal yang dapat mengganggu tumbuhnya tanaman dengan optimal. Perawatan yang keempat, pengecekan kondisi tanaman. Pengecekan kondisi tanaman ini tidak kalah penting dari perawatan-perawatan sebelumnya, sebab penanam hidroponik harus mengetahui sejak dini beberapa tanaman yang sudah terinfeksi hama. Oleh karena itu, harus dilakukan pengecekan secara berkala dan rutin pada tanaman hidroponik. Jika tanaman hidroponik tersebut sudah terserang hama, maka hal yang harus dilakukan yaitu dilakukan pemisahan atau dijauhkan dari tanaman yang masih sehat agar hama tidak menyerang tanaman lainnya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk hidroponik siap pakai. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan pemberian pupuk atau nutrisi pada media tanam hidroponik itu sendiri. Tujuan pemberian nutrisi hidroponik ialah menambahkan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan pada media tanamannya. Namun, karena media tanam tumbuhan hidroponik tidak menggunakan tanah, maka diperlukan nutrisi khusus agar tunas dan daun bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu tadi sekilas tujuan pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik. Kemudian, cara pembuatan pupuk hidroponik yang siap pakai yaitu dengan menyiapkan baskom,
sendok atau pengaduk, botol bekas, air bersih, dan pupuk AB mix. Pertama, siapkan pupuk AB mix. Ambil bagian pupuk A dan larutkan pada baskom yang berisi 300 ml air. Kemudian aduk hingga larut dan tambahkan lagi air sebanyak 200 ml sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Setelah larutan tercampur sempurna, masukkan pupuk cair ke dalam botol yang sudah diberikan tanda A sebagai pupuk A. Kemudian untuk pupuk B sama halnya dengan pupuk A, yaitu larutkan pada 300 air bersih, kemudian aduk hingga pupuk terlarut, dan tambahkan lagi air sebanyak 200 ml hingga volume larutan menjadi 500 ml. Setelah tercampur sempurna, masukkan pupuk ke dalam botol yang sudah diberikan tanda B sebagai pupuk B. Kedua pupuk tersebut dapat disimpan pada ruangan yang sejuk dan kering sebagai stok persediaan. Jika ingin menggunakannya pada tanaman hidroponik, ambil 5 ml larutan pupuk A dan 5 ml pupuk B. Kemudian campur pada 1 liter air bersih dan aduk hingga larutan tercampur dan pupuk siap digunakan pada tanaman hidroponik. Selanjutnya saya akan membahas tentang panen hidroponik. Apa sih panen hidroponik itu? Panen hidroponik sendiri itu merupakan saat-saat di mana ditunggunya dalam budidaya metode panen hidroponik. Hidroponik ini dilakukan saat tanaman masih berupa benih yang ditanam dalam media dan diberi aliran bersih air bernutrisi. Ada 3 cara dalam cara panen hidroponik. Yang pertama yaitu menggunakan teknik panen sekaligus, yaitu caranya dengan mengambil seluruh bagian tanaman, media tanam yang kosong, kemudian dapat diisi kembali oleh bibit-bibit tanaman yang baru dan dibudidayakan ulang. Seperti contohnya yaitu sawi, selada, kangkung, bayam, dan sayuran lainnya. Yang kedua ada teknik panen sebagian, yaitu cara pemanenan ini dapat dilakukan dengan memanennya hanya sebagian, hanya jenis tanaman-tanaman yang tertentu yang dapat dipanen dengan teknik ini. Contohnya yaitu seledri, kale, dan mint. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada teknik berkala. Teknik berkala ini dilakukan pada saat masa produktif, tanaman sedang berlangsung. Panen berkala dilakukan jika tanaman sayur yang ditanam adalah tanaman sayuran buah, seperti contohnya tomat, cabai, terong, cabai, dan melon. Sekian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana? Kalian tertarik bukan dengan budidaya hidroponik ini? Sekarang kalian kan sudah tahu mengenai ilmu dan juga teori tentang budidaya hidroponik. Saatnya sekarang kalian mencoba dan mempraktekkan budidaya hidroponik. Kami harap dengan langkah ini dapat mengurangi pengeluaran belanja karena kebutuhan sayur sudah terpenuhi di rumah saja. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah menonton dan juga ikut belajar bersama kami mengenai edukasi dan tutorial budidaya hidroponik. Kami, kelompok 29 KKN tematik 2021 UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.